nama saya Jessica Pulia dengan NIM A50125203132. Pada saat hari ini saya berada di SDN Impres 1 Tondo untuk mewawancarai satu guru yang bernama Ibu Lilu mengenai pandangan Ibu Lilu mengenai pendidikan sepanjang hayat. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke kelasnya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Jessica Pulia, mahasiswi dari Universitas Lampung, prodi Bimbingan dan Konseling. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Miluwati. Oke, Ibu Milu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Oke Ibu, pertama-tama sebelum saya wawancara, bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang diri Ibu, nama Ibu, usia Ibu, pekerjaan Ibu, dan latar belakang pendidikan Ibu apa? Nama Miluwati, usia sekarang ini 48 tahun, latar belakang pendidikan S1 PGSD. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Baik Ibu, menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi individu maupun masyarakat? Karena pendidikan itu kan bekal untuk masa depan bagi seseorang, dimana yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara kan, pendidikan sepanjang hayat. Itu sangat penting, Iya. bekal kita. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, atau seminar? Dan jika ada, apa motivasi yang Ibu dapatkan? Kalau pelatihan ya biasa. Kalau jalur yang pendidikan jalur formalnya ya cuma yang kuliah tadi itu. Yang bagaimana seperti apa? Seperti yang Ibu pernah ikuti kayak pelatihan begitu Ibu, terus motivasi yang Ibu dapatkan? Ya pelatihan biasa, Kak, workshop pernah. Ya. Misalnya workshop tentang perangkat pembelajaran, ya itu motivasinya untuk meningkatkan sumber daya sendiri. Supaya meningkatkan kualitas. Iya, pembelajaran. meningkatkan kualitas pembelajaran itu kan untuk kepentingan kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan ilmu kita untuk kepada anak-anak, untuk profesinya kita juga kan. Oke, Ibu. Terus menurut Ibu, bagaimana pendidikan non formal atau informal itu memberikan manfaat dalam kehidupan Ibu sendiri? Kayak kehidupan informal itu seperti kegiatan sehari-hari dari pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Kalau non formal itu kayak dari Sekolah. bukan, formal itu dari sekolah. Kalau non formal itu kayak kursus begitu, Ibu, pelatihan gitu. Hubungan dengan Apakah non formal dan informal itu memberi Ibu manfaat dalam kehidupan Ibu? Oh iya, jelas. Kalau misalnya yang formal kan melalui sekolah. Iya. Nah, tanpa saya sekolah di PGSD itu belum tentu saya bisa jadi guru kan? Iya. Nah, itu formal, itu manfaatnya bagi saya. Kalau informal, seperti saya ikut pelatihan, workshop, seminar, itu kan bermanfaat untuk profesi saya dan untuk menambah pengalaman. Oke. Terus pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat. Iya. Kita hanya bisa memberikan motivasi kepada siswa itu kan. Misalnya, jangan sampai ada yang putus sekolah, jadi harus belajar terus. Meskipun belajar itu bukan hanya melalui di bangku sekolah kita dapatkan, dari pengalaman pun kita bisa dapatkan. Itu namanya belajar juga, ya kan? Melalui pengalaman, seperti misalnya saya kan biasa sharing dengan teman, itu kan pengalaman, belajar juga pengalaman. Kita biasa sharing dengan teman, oh saya dapat kendala di kelas seperti ini, mungkin teman yang lain bisa memberikan solusi. Saya juga pernah hadapi, saya berikan solusi seperti ini dan itu bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Itu kan termasuk belajar juga. Jadi belajar bukan hanya duduk di bangku sekolah. Nah kalau misalnya, tapi sekarang ini kan pemerintah memang sudah mencanangkan harus
wajib belajar ya. Nah, jadi makanya itu SD dan SMP kan tidak dipungut biaya. Nah, jadi minimal mereka sudah ada dasar sampai di situ. Kalaupun sekarang ini kan sudah didata siswa-siswa yang putus sekolah. Jadi harapan jangan sampai ada yang seperti itu, karena tanpa duduk di bangku sekolah, kalau yang kayak paket A itu kan masuk informal ya. Karena dia bukan yang seperti kita SD ini, dia kan sudah yang putus sekolah, direkrut di suatu tempat, kemudian diberikan pembelajaran, kemudian kurikulumnya itu berbeda. Yang paket itu beda kurikulumnya dengan sekolah umum ini. Karena saya pernah mengajar paket A yang sederajat dengan SD di Impres, anak-anak kulit panggul. Oh iya. Nah, saya pernah itu kami kumpulkan itu dari Unta juga, masih ada dosen lalu LSM gitu, dan kemudian saya dipanggil untuk mengajar. Kami rekrut anak-anak kulit panggul karena mereka itu kan banyak yang putus sekolah hanya untuk membantu orang tua mencari uang. Nah, jadi kami kumpulkan, kemudian koordinasi dengan pihak RT, dan memang kurikulum yang kami pakai itu waktu itu tahun berapa saya sudah lupa, beda dengan kurikulum pada umumnya yang di SD. Pada saat tahun berlaku itu bukan kurikulum yang di sekolah formal seperti ini yang dipakai. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa belajar itu bukan hanya duduk di sekolah formal. Di luar kan bisa, kemudian belajar dari pengalaman juga bisa. Pengalaman orang lain pun bisa kita jadikan pelajaran. Selanjutnya, menurut Ibu, apa sih tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan terbesarnya mungkin dari lingkungan, mungkin dari orang tua yang belum paham, belum sadar bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan anak-anak baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Apalagi itu kalau orang tua yang tidak bisa baca tulis. Cuman yang kebetulan kami di sini ada orang tua yang tidak bisa dia baca tulis, tapi dia motivasinya kepada anaknya itu sungguh luar biasa. Tapi ada juga sebagian yang tidak ada motivasi untuk anaknya. Jadi saya rasa yang paling berpengaruh itu keluarga, lingkungan. Ya. Meskipun kita atau pemerintah sudah mendatangi satu rumah meminta untuk anaknya yang sampai putus sekolah harus sekolah, tapi kalau tidak ada motivasi dari orang tua kan susah. Apalagi dengan lingkungan. Jadi menurut Ibu cara untuk mengatasi tantangan itu bagaimana? Ya jelas kita harus berikan dulu kesadaran kepada lingkungan dan orang tuanya. Itu dulu. Tidak bisa, meskipun anak itu mau sekolah, kalau kayak misalnya yang di daerah bagian atas itu tumbuh itu kan lebih banyak kalau hari panen, waktu panen itu anak-anak tidak sekolah. Iya, lebih memilih bantu orang tua. Tapi kalau orang tua bisa memberikan motivasi bahwa tugasnya orang tua yang mencari uang, kamu sekolah, saya rasa itu sudah bisa membantu pemerintah juga. Biar pemerintah mencanangkan luar biasa bantuan ini itu, kalau tidak ada dorongan dan dukungan dari orang tua dan lingkungan itu tidak bisa jalan. Jadi menurut Ibu, apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat Indonesia? Harapannya sih mudah-mudahan kami sebagai seorang pendidik untuk masa depan. Terakhir Ibu, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswi agar saya itu bisa semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesannya tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Meskipun banyak rintangan dan tantangan, tetap hadapi dengan semangat. Belajar, bekerja, berusaha, dan berdoa. Itu yang kunci utama. Baik, terima kasih Ibu atas waktu luangnya Ibu yang Ibu telah berikan kepada saya. Semoga pesan dari Ibu bisa saya simpan baik dan semoga saya ingat terus.
Terima kasih, Bu. Nah, adapun kesimpulan saya mengenai pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar yang berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan manusia, sejak lahir hingga meninggal dunia, tanpa batasan usia. Nah, pendidikan ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui jalur formal, non-formal, ataupun informal, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekian dari kesimpulan saya, terima kasih.